Hai, assalamualaikum. Share kegiatan hari ini ya. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Terima kasih yang sudah mampir. Salam kenal. Mari berteman. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, di awal video kali ini aku menata kasur atau tempat tidur. Kemudian aku lanjut merapikan ruang tamu. Jadi ini untuk sementara aku nata ruang tamunya seperti ini ya teman-teman. Jadi itu tuh kelihatan sempit banget. Ya, beginilah adanya. Belum bisa dekor-dekor dan ini tuh berantakan banget. Jadi untuk bantal-bantalnya aku ambil dan buang-buang gitu aja. Untuk yang baik-baik bisa dicontoh, untuk yang tidak baik tidak usah dicontoh, begitu ya teman-teman. Ini aku ambilin apa itu yang ada di meja itu berantakan banget, aku ambilin dan aku sisihkan terlebih dahulu, kemudian aku sulak-sulak sedikit. Nah, ini aku pakai sapu lidi ya teman-teman. Ini itu juga untuk bersihin kasur. Nah, ini aku ganti pakai sulak. Aku bersihin itu banyak debu. Nah, itu aku pukul-pukul gitu ya teman-teman, tuh debunya banyak banget. Ini aku tuh kalau bersih-bersih biasanya tuh sering aku ulang-ulang gitu loh teman-teman. Udah aku sulak tapi tuh aku ulangin lagi sampai benar-benar bersih gitu ya teman-teman. Nah, itu di bawah juga ternyata ada mainannya Mbak Jessie ya teman-teman. Itu sering banget kayak gitu. Mainan itu selalu ada di mana-mana gitu loh teman-teman. Ada di bawah kolong meja, kadang berserakan. Ya dimaklumin lah, namanya juga anak-anak ya. Setelah itu aku kembalikan bantal-bantalnya ke tempatnya semula. Dan aku juga naruh cuman tisu aja di atas meja ya. Nah, itu aku lanjut sapu. Jadi sebenarnya dulu itu untuk meja tamu atau kursi tamu gitu, aku naruhnya di sini teman-teman. Nah, karena ada satu dan lain hal, aku jadi pindah untuk sementara itu di situ teman-teman. Jadi itu kelihatan sempit. Di sini sebenarnya kelihatan luas ya. Cuman gentingnya itu kalau misalnya hujan itu sering bocor. Jadinya itu kursinya itu kena air hujan gitu. Jadi aku sengaja untuk sementara dipindah ke situ dulu. Jadi memang kelihatan sempit untuk ruang tamu dan memang kalian bisa lihat sendiri rumah aku belum ada apa-apanya ya, masih benar-benar kosong, gak ada isinya. Nah, itu untuk meja tamu aku taruh situ jadi kelihatan sempit. Aku juga belum bisa dekor-dekor rumah ya teman-teman. Jadi ini tuh masih seadanya aja. Jadi ini aku bersih-bersih. Ada debu, ada kertas, itu banyak banget. Nah, itu aku kumpulin jadi satu. Nah, itu juga aku sapu di bawah kursi, bawah meja itu banyak banget debu yang tidak terjangkau dan tidak terlihat. Jadi harus disapu juga. Nah, itu aku juga tuh ada apa ya? Seperti kayak tempat minuman gitu ya, itu punyanya Mbak Jessie. Jadi itu dia tuh sering makan sudah dikasih sampah tapi nggak ditaruh di tempatnya, sering masih mengingatkan gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini aku kumpulin jadi satu, kemudian aku masukin ke dalam sampah. Kemudian nanti aku kalau nyapu depan rumah itu ya, aku sekalian aku bakar gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku nyapu depan rumah. Ini nyapunya sedikit-sedikit aja. Sebenarnya ini tuh sering aku sapu ya
teman-teman. Kalau pagi itu pasti yang pertama aku sapu dulu itu depan rumah gitu. Soalnya itu kotor banget gitu, ada debu, kemudian maaf ada kotoran-kotoran kayak ya namanya hidup di desa ya begitulah. Nah ini juga aku sapu bagian sini tuh, sebenarnya rumah aku tuh nggak semuanya aku karpetin, jadi ada sebagian yang dikarpetin karpet lantai dan juga ada yang belum dikarpetin. Ini juga debunya banyak banget. Dan maaf ya teman-teman kalau kalian lihat kucing aku tuh seliwer-seliweran gitu. Jadi itu seringnya seperti itu. Kalau ada orang bersih-bersih nyapu, sukanya itu maunya ikut main itu, nggak lihat kita tuh lagi buru-buru pingin cepet gitu ya. Nah ini penampakan rumah aku yang bener-bener sederhana. Tempat tidur pun masih di eh, depan ruang TV, jadi itu kalian bisa lihat sendiri karpetnya pun ada yang sobek, ada yang belum dikarpetin, ada yang itu tuh nggak rata ya pemasangannya. Nah kita itu lanjut ke dapur. Nah ini tuh berantakannya banget banget teman-teman. Aku tuh sebenarnya tuh lihatnya itu aduh capek, tapi ya gimana lah ya, kalau nggak dibersihin ya berantakan tambah berantakan gitu. Nah ini aku ambilin dulu, seperti ada plastik, ada piring, itu piringnya Pak suami ya teman-teman. Jadi tuh kalau makan tuh nggak pernah habis, selalu nyisa dan nggak mau naruh piring ke tempat cuciannya. Jadi tuh kalau mau makan ya ngambilin, kalau udah habis ya ngambilin piringnya gitu, nggak mau sendiri gitu, serba dilayani. eh Teman-teman ada yang gitu nggak ya suaminya ya teman-teman? Yuk di komen di bawah biar saya juga tahu. Nah kali ini aku juga lap-lap sedikit untuk mejanya karena ini juga berdebu dan kotor. Kalau rumah kayu itu biasanya itu ada kotoran dari kayu atau seperti teter gitu ya teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu seperti kayu yang sudah rapuh atau lapuk gitu. Jadi dia itu seperti kayak ya teter gitulah teman-teman. Nah ini aku juga bersihin dispensernya, ini aku lapin sedikit-sedikit. Kemudian aku juga mau ngisi air minum. Nah untuk botol air minum aku juga pakai botol seadanya ya teman-teman, nggak khusus air minum juga. Jadi itu ada botol apa ya, aqua besar, ada teh pucuk gitu. Itu masih aku manfaatin untuk eh, wadah air minumnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali itu sering-sering itu dibersihin, kalau habis ya dibersihin, kemudian dicuci, terus diisi ulang gitu ya teman-teman. Untuk botol aquanya karena besar jadi susah untuk isinya, jadi aku bantu pakai teko kayak gini ya teman-teman. Ini teko atau apa sih ya, pokoknya itulah. Nah ini aku isi sampai penuh karena besar ya, jadinya agak sulit kalau mau ngisi. Jadi bukan sulit sih, cuman karena dispensernya itu ke belakang jadinya agak riweh gitu loh kalau mau masukin air, atau lagi apalagi kalau botolnya besar. Nah setelah semuanya diisi, kemudian aku masukin ke dalam kulkasnya pun nggak ada isinya ya, cuman air putih aja. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki bisa ngisi kulkas ya, diisi apa gitulah ya. Nah ini habis kemarin cuci piring, cuci sendok, ini aku kembalikan, ada sendok, garpu, centong, aku kembalikan ke tempatnya masing-masing, ke tempatnya lagi gitu ya teman-teman. Lanjut kita ke tempat cuci piring. Nah itu dia berantakan banget. Nah itu aku sisihin dulu untuk labunya. Jadi kemarin tuh Pak Sumami dikasih labu gitu ya teman-teman. Nah ini
berantakannya itu banget banget banget. Nah ini aku pisah-pisahin dulu, ada mangkuk, ada piring, kemudian nasi-nasi sisa itu aku buangin, ada sayur, ada pokoknya sisa-sisa yang ada di piring itu ya teman-teman. Nah itu aku pisahin, ada piring, cendok, kemudian mangkuk. Nah itu lap kotornya disisihin dulu lah ya, kotor gitu nggak apa-apa lah ya. Nah itu untuk piring-piring atau wadah-wadah yang kemarin dicuci itu diambilin dulu, terus kembalikan ke tempatnya. Nah sabunnya itu tinggal sedikit ya, jadi itu aku bener-bener ngirit banget pakainya itu sedikit banget soalnya habis, dan sudah waktunya belanja perlengkapan sabun. Ya udahlah, ini pakai seadanya aja. Nah ini aku mulai dari mencuci gelas, kemudian ada sumpit, ada garpu, ada itulah ya pokoknya yang kecil-kecil itu dulu, itu aku cuci dulu karena supaya nggak kecampur dengan ada minyak, bau amis atau apapun ya. Nah ini durasinya aku percepat aja biar nggak kelamaan gitu ya teman-teman. Nah, setelah selesai mencuci, jangan lupa dilap-lap bekas sabun, bekas air gitu ya teman-teman. Nah, ini aku pakai lapnya juga, lapnya udah kumuh banget ya, nggak apa-apa lah ya. Penting eh, bisa masih bisa digunain gitu. Nah, ini aku lap-lap juga bagian sananya itu juga kecipratan air ya. Setelah piring kotor-kotornya sudah tercuci, kemudian aku lanjut mau masak. Nah ini aku punya bayam, jadi kali ini tuh aku mau masak sayur bayam, kemudian ada sambal penyet untuk ikan pe atau ikan asap, dan juga menggoreng tempe. Nah ini untuk metikin bayamnya aku percepat ya, supaya durasinya juga tidak kepanjangan. Nah ini aku mau buat bumbu untuk sayur beningnya, jadi cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemudian pakai kunci. Ini aku bumbunya sedikit aja karena aku juga nyayurnya cuma sedikit banget ya. Nah, yang ini aku buat bumbu untuk sambalnya. Jadi aku pakai cuma
tomat, pakai bawang merah, pakai bawang putih, kemiri, dan juga cabai. Harusnya cabainya itu pakai yang cabai besar juga ya, jadi nggak semuanya kecil. Kalau kecil-kecil itu biasanya pedas, tapi kalau yang ini tuh sambalnya nanti nggak pedas ya teman-teman. Nah, cabainya pun nggak beli, jadi ini tuh dapatnya dari nanam sendiri di ladang gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau nyambel atau mau masak bisa petik sendiri, nggak harus beli. Nah, lanjut, kali ini aku mau goreng tempe. Jadi bumbunya juga sederhana banget, ada bawang putih, ketumbar, aku kasih kunyit sedikit, kemudian aku kasih garam dan juga micin. Kemudian aku halusin, kemudian aku tambahin air sedikit. Nah, kemudian aku juga potong untuk tempenya. Untuk pemotongan tempenya aku juga percepat aja ya teman-teman, agar durasinya juga tidak kepanjangan. Nah, ini ikan penya ya teman-teman. Jadi kayak gini ikannya. Kalau di daerah kalian apa namanya teman-teman? Ikan pe atau ikan asap kalau di sini ya. Nah, ini aku nyalain kompornya dulu. Mohon maaf itu pakainya wajan legendaris. Ya nggak apa-apa, masih bisa digunain. Nah, ditunggu yang satunya lagi. Ini aku mau masak sayurnya. Jadi itu dua kompor harus dinyalain semua karena ini tuh bener-bener harus gercep gitu ya teman-teman. Karena ini aku masaknya itu udah kesiangan banget dan sudah waktunya Pak suami pulang kerja, jadi bener-bener masaknya harus ngebut karena aku kesiangan. Ini tuh udah sekitar jam 11 mau jam 12 siangan gitu ya teman-teman. Nah, ini sayurnya atau airnya sudah mendidih, kemudian aku masukkan bumbunya. Maaf pakai tangan ya, nggak apa-apa itu. eh, dan ditunggu satunya lagi, tempenya sudah matang dan aku angkat dan tiriskan. Untuk pengambilan gambarnya, semisal agak goyang, mohon dimaklumi ya teman-teman karena di sini saya masih banyak belajar. Nah, di sini untuk sayurnya saya bumbuin cuman pakai garam, kemudian pakai micin dan juga pakai gula. Untuk micin pemakaian opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Tapi kalau saya terutama orang Jawa itu kayaknya nggak bisa deh kalau nggak pakai micin, generasi micin ya teman-teman. Nah, ini sayur bayamnya aku cemplungin, sudah mendidih dan ini aku masukin semua, kemudian aku aduk-aduk. Dan satu lagi ya teman-teman, mohon maaf banget kalau semisal kalian dengar suara-suara bising atau suara ayam atau burung, karena saat saya recording ini situasinya atau waktunya itu siang hari, jadi tuh banyak suara-suara burung, ayam atau apalah, nggak apa-apa ya teman-teman ya, mohon dimaklumi. Nah, ini aku masukin untuk cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan kemiri. Ini aku mau buat sambal untuk penyetan ikan penya. Nah, ini ikan penya sudah digoreng, tapenya segini, tapi sebagian ada yang belum kegoreng, malah goreng sambalnya dulu ya nggak apa-apa. Ini yang terakhir aku goreng sisaan ikan penya yang terlewat tadi ya. Nah, ini aku cuma pakaiin garam, gula, micin, dan tambahan maaf itu gula merah ya teman-teman.
Nah, itu aku ulek aja. Kemudian kalau sudah ikan pe-nya dipenyet di sambal, wah itu udah favoritnya Pak suami banget. Soalnya Pak suami nggak suka kalau ikan pe-nya itu dimasak gitu loh teman-teman. Padahal kalau dimasak pakai terong, enak banget, endul dah pokoknya. Nah, ini sudah jadi ya, semuanya sudah siap. Nah, sekian dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Tonton terus video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan di video kali ini, karena di sini saya masih banyak belajar. Terima kasih dan bye.